Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Sore itu, langit di lereng Gunung Arjuno tampak muram. Awan gelap menggantung seolah ikut merasakan penderitaan keluarga Samsuri. Di sebuah rumah kayu reot yang nyaris roboh, Samsuri duduk termenung di depan tungku yang sudah lama tak menyala. Perutnya lapar, tapi dia hanya bisa menghisap rokok lintingan daun kering, menahan gemuruh di dalam perut. "Istriku, kita makan apa malam ini?" Suara lirih Sulastri terdengar dari dapur. Tangannya gemetar saat membuka panci kosong. Beras tinggal segenggam, lauk pun tidak ada. "Anak kita lapar, Mas." Samsuri memejamkan mata. Wajah kecil Rangga, anak semata-mata wayangnya, terlintas dalam pikiran. Bocah itu baru berumur 7 tahun, tapi tubuhnya kurus kering karena sering kekurangan makan. Aku akan mencari pinjaman lagi," kata Samsuri, meski dalam hatinya tahu semua tetangga sudah enggan meminjaminya uang. Utangnya menumpuk, cicilan rentenir tak pernah lunas, dan ladang jagungnya gagal akibat panen hama. Malam menjelang. Rumah itu gelap hanya diterangi lampu minyak. Rangga mendekap tenggelam, menangis pelan. "Bu lapar," katanya dengan suara lirih. Sulastri tak kuasa menahan air mata. Ia hanya bisa mengelus kepala anaknya, mencoba menenangkan jantungnya yang hancur. Samsuri memegang erat rokoknya, matanya tajam menatap api kecil lampu minyak. Ada amarah, putus asa, sekaligus rasa iri. Mengapa orang lain bisa hidup enak sementara ia seakan dilaknat oleh nasib? Dalam keputusasaan itu, pikiran mulai gelap. "Haruskah aku mencari jalan lain?" bisiknya dalam hati. Di kejauhan, suara burung hantu bertalu-talu dari arah hutan Arjuno. Malam itu, seolah gunung tua itu memanggil beberapa hari setelah kejadian malam itu, Samsuri berjalan lesu ke pasar desa. Niatnya hanya mencari pinjaman lagi, tapi semua orang sudah menutup pintu untuknya. Saat melangkah gontai melewati warung kopi tua di pinggir jalan, telinga menangkap percakapan 3 orang lelaki. "Kalau kamu ingin cepat kaya, jangan hanya andalkan kerja keras," ujar seorang lelaki tua dengan suara serak, sambil menyesap kopi. "Di Gunung Arjuno ada jalan lain pesugihan, asal berani bayar harganya." Samsuri spontan menghentikan langkahnya. Kata itu, pesugihan, bergaung di pendengaran, memancing rasa penasaran sekaligus ketakutan. "Aku dengar ada petilasan keramat di tengah hutan Arjuno," sambung lelaki lain. "Banyak yang pergi miskin, pulang membawa emas." Tapi, ia merendahkan suaranya. Tumbalnya harus darah dagingnya sendiri. Samsuri merinding. Ia pura-pura membeli rokok di warung itu agar bisa terus mendengarnya. Hatinya berdebar keras, seolah setiap kata dari mulut orang-orang itu langsung menusuk pikiran. "Pernah ada orang desa sebelah," kata lelaki tua itu lagi. "Ia menumbalkan anaknya. Sekarang kaya raya, rumahnya megah, sawahnya luas. Tapi, jangan tanya lagi bagaimana anaknya hilang. Katanya jatuh ke jurang." Padahal, suaranya menggantung, disertai dengan ngeri. Samsuri duduk kaku di bangku warung. Rokok di tangan gemetar. Bisikan itu masuk, berputar-putar dalam pemikiran, seolah-olah suara gaib ikut kembali. "Tumbalkan darah dagingmu, maka kemiskinanmu akan sirna." Ia menelan ludah. Wajah kecil Rangga kembali terbayang, matanya polos, tubuhnya kurus. Tidak mungkin," gumam Samsuri, berusaha menepis.
Tapi semakin dia menolak, suara itu malah semakin keras di kepalanya. Ketika ia pulang malam itu, langkahnya gontai. Di depan rumah, ia melihat Rangga berlari kecil menyambutnya dengan senyum polos meski lapar. "Bapak, sudah pulang," seru bocah itu riang. Senyum anaknya seharusnya membuat hati Samsuri luluh. Namun yang ia lihat malam itu berbeda. Di belakang senyuman itu, ia seolah melihat bayangan darah menetes dari tubuh kecil Rangga. Samsuri tercekat. Pikirannya kian dipenuhi bisikan gelap. Dan malam itu, Gunung Arjuno seolah bergetar dalam tidurnya. Menunggu kedatangan seorang lagi manusia yang putus asa malam itu, langit di atas Gunung Arjuno diselimuti kabut tebal. Udara dingin menusuk tulang. Di dalam rumahnya, Samsuri duduk nyaman. Bisikan-bisikan yang ia dengar di warung kopi terus menghantui kepalanya. Seperti ada suara tak kasat mata yang memanggil-manggil dari arah gunung. "Bawa dia ke hutan, bawa darah dagingmu, kemiskinanmu akan hilang." Samsuri menutup telinga, tapi suara itu tidak berhenti. "Mas, kenapa kamu melamun saja?" tanya Sulastri yang tengah menidurkan Rangga. "Besok kita ke ladang lagi, barangkali ada jagung yang bisa dipetik." Samsuri hanya mengangguk tanpa suara. Mata menatap anak semata-mata wayangnya yang tidur pulas. Dalam pikirannya, ia bergulat antara kasih sayang seorang ayah dan keputusasaan seorang manusia miskin. Malam berikutnya, dengan dalih ingin mengajak Rangga mencari kayu bakar, Samsuri menggandeng tangan kecil anaknya menuju lereng hutan Arjuno. Sulastri sempat bertanya-tanya, "Malam-malam begini, Mas?" "Tinggal sebentar, Bu, anak ini juga ingin Bapak ikutnya," jawab Samsuri datar. Rangga berjalan riang, tak tahu apa yang menantinya. Sepanjang jalan, ia bertanya polos, "Pak, nanti kita bakar kayu buat jagung ya?" Samsuri tercekat, tak mampu menjawab. Mereka tiba di sebuah petilasan tua, tempat yang sudah lama dianggap angker oleh warga desa. Sebuah batu besar menjulang, dikelilingi pohon-pohon beringin raksasa. Udara di sekitar sana lebih dingin, dan samar-samar terdengar suara gamelan dari jarak jauh. Meski tak ada siapapun di sana. Rangga mengepalkan, menggenggam erat tangan ayah. "Pak, aku takut," bisiknya. Samsuri gemetar. Keringat dingin membasahi tubuhnya meski udara membeku. Dalam pemahamannya, suara-suara itu semakin jelas. "Inilah tempatnya. Tumbalkan dia, maka emas akan menjadi milikmu." Dengan mata kosong, Samsuri menutup mata kecil Rangga, memeluknya erat untuk kali terakhir, lalu, dengan tangan yang bergetar ia melakukan ritual keji. Jeritan kecil Rangga hanya terdengar sekali, sebelum hutan itu kembali hening. Kabut semakin pekat, menelan suara, menelan dosa yang baru saja terjadi. Saat Samsuri membuka mata, darah segar menodai tanah di bawah batu besar itu. Angin berhembus kencang, seolah menyambut pengorbanan. Dari balik kabut, samar-samar terlihat bayangan hitam tinggi menjulang, mengangguk puas sebelum menghilang begitu saja. Samsuri terduduk, wajahnya pucat, air mata bercampur darah di tangannya. "Rangga, maafkan Bapak," bisiknya parau. Tapi doa penyesalannya sudah terlambat. Arwah kecil itu telah menjadi tumbal, dan perjanjian gelap telah terikat. Beberapa minggu setelah malam kelam itu, kehidupan keluarga Samsuri berubah drastis. Warung kecil yang sebelumnya sepi, tiba-tiba laris manis. Dagangan hasil bumi yang ia jual selalu habis diborong. Tidak hanya itu, dari manapun asalnya, Samsuri mulai membeli sawah, kambing, bahkan sepeda motor baru yang membuat warga desa heran. "Masya Allah, Mas, ini dari mana semua?" tanya Sulastri dengan wajah campur bahagia. "Dari kerja keras, Las. Tuhan akhirnya kasihan sama kita," jawab Samsuri cepat, berusaha menutupi rasa bersalah di balik senyumnya yang kaku. Sulastri mengangguk polos. Ia hanya bersyukur karena suaminya kini bisa memberi makan yang layak. Rangga yang selalu ia rindukan hanya ia menganggap pergi jauh bersama pamannya. Ia sama sekali tak tahu bahwa anak itu sudah tidak ada. Namun, di balik kekayaan itu,
Samsuri tidak pernah tenang. Malam-malamnya selalu dihantui bayangan kecil yang menatap dari pojok kamar. Kadang-kadang terdengar suara tangisan lirih di dekat ranjang, seolah-olah berasal dari bawah lantai rumah. Suatu malam, saat ia menghitung tumpukan uang, suara kecil terdengar jelas. "Bapak, kenapa?" Samsuri terlonjak, uang di tangan berhamburan. Ia memandang sekeliling, namun tak ada siapa-siapa. Lampu minyak berkelip-kelip, nyaris padam, dan angin malam menyusup melalui celah dinding, membuat bulu kuduknya meremang. Di pasar, warga mulai bergosip. "Cepat sekali dia kaya." "Ya?" bisik seorang ibu. "Iya, padahal kemarin-kemarin saja makan susah." "Jangan-jangan," bisik yang lain, menutup mulut sambil melirik ke kiri kanan. "Ada sesuatu di balik kekayaannya." Samsuri pura-pura tak peduli, tapi dalam hati ia tahu perjanjian itu nyata. Kekayaan yang ia dapatkan bukan cuma hasil kerja keras, melainkan bayaran dari tumbal darah dagingnya sendiri. Malam itu, saat ia tidur di kasur empuk yang baru ia beli, mimpi buruk pertama datang. Rangga muncul dengan tubuh penuh darah, matanya kosong, bergetar memanggil. "Bapak, sakit? Kenapa Bapak tega?" Samsuri terbangun dengan keringat dingin. Ia memegangi dadanya, napasnya tersengal. Dari luar jendela, samar-samar ia mendengar suara langkah kaki kecil berlari di halaman rumah. Ia tahu, kekayaan ini hanyalah awal dari kutukan panjang yang akan menghantui hidupnya. Beberapa hari setelah mimpi buruk yang pertama, tidur Samsuri semakin tidak pernah tenang. Ia sering terbangun tengah malam dengan keringat dingin, telinga mendengar suara-suara aneh, tangisan kecil, derap langkah bocah, bahkan suara tawa lirih yang tak pernah ia dengar sejak lagi Rangga hilang. Namun malam itu berbeda. Samsuri bermimpi berjalan di sebuah hutan gelap. Kabut tebal menutupi samar-samar, dan suara gamelan samar terdengar dari kejauhan. Ia menoleh ke kanan dan kiri, namun hanya pohon-pohon beringin raksasa yang berdiri diam, seolah mengawasinya. Tiba-tiba, dia mendengar suara familiar. "Bapak!" Langkahnya terhenti. Dari balik kabut, sosok kecil muncul, Rangga. Tubuhnya pucat, bajunya berlumuran darah, matanya kosong, namun bibirnya bergerak pelan. "Kenapa, Bapak?" Samsuri gemetar. "Rarangga?" Suaranya tercekat, tak percaya. Bocah itu mengulurkan tangannya, darah menetes dari jemarinya. "Ibu, cari aku." Samsuri terlonjak, mencoba mundur, tapi kabut makin pekat. Tiba-tiba tangan kecil itu mencengkeram kakinya dengan kuat. Suara tangisan menggema di seluruh hutan mimpi itu, membuatnya menjerit keras. Samsuri terbangun dengan nafas tersengal. Matanya memelotot, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menoleh ke samping, Sulastri masih tidur lelap, tidak terganggu. Namun, di ujung ranjang, ia melihat sesuatu. Bayangan kecil duduk membelakanginya. Rambutnya acak-acakan, pundaknya kecil, dan ia bergoyang pelan sambil terdengar suara isak tangis lirih. "Rangga?" bisik Samsuri ketakutan. Bayangan itu menoleh. Wajahnya pucat, darahnya menetes dari pelipisnya, dan senyumnya mengembang perlahan. Lampu minyak tiba-tiba padam. Samsuri berteriak, tapi suaranya tak keluar. Esok paginya, Sulastri melihat suaminya pucat. Matanya merah seperti tidak tidur semalaman. "Mas, kenapa? Sakit?" tanya istrinya cemas. Samsuri hanya menggeleng cepat, mencoba menutupinya. "Tidak, hanya masuk angin." Namun di dalam hatinya, ia sadar. Arwah Rangga tidak akan pernah berhenti membicarakannya. Mulai dari mimpi, hingga nyata sejak mimpi mengerikan itu, kehidupan Samsuri tidak pernah sama lagi. Setiap malam, suara tangisan kecil terdengar di dalam rumah. Kadang dari kolong kasur, kadang dari dapur, bahkan dari belakang pintu kamar. Awalnya hanya lirih, tapi makin lama makin jelas. "Bapak, kenapa Bapak bunuh aku?" Samsuri gemetar tiap kali mendengarnya. Ia sering terbangun, tubuhnya basah oleh keringat, matanya merah karena tak pernah bisa tidur tenang.
Suatu malam, saat ia sedang menghitung tumpukan uang hasil dagangannya, lampu minyak tiba-tiba berkelip-kelip, lalu padam. Rumah itu gelap gulata. Dari kegelapan, terdengar suara langkah kecil berlari di lantai bambu. Tik, tik, tik. Samsuri panik. Siapa itu? Lastri, kau bangunlah. Sambil mengejutkan tubuh istrinya. Tapi anehnya, Sulastri tidur begitu pulas, seolah tak mendengar apapun. Tiba-tiba, dari pojok ruangan, muncul sosok kecil. Bayangan itu perlahan mendekat, matanya berkilat merah, darah menetes dari mulutnya. Bapak! Samsuri menjerit, mundur ke dinding, tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu mendekat, lalu menghilang begitu saja. Keesokan harinya, di ladang, ia kembali diganggu. Saat sedang memotong batang jagung, dia mendengar suara tawa bocah di belakangnya. Hehehe. Ia menoleh cepat, dan melihat Rangga berdiri di ujung pematang, tubuhnya berlumuran tanah, wajahnya pucat dengan luka menganga di leher. Bapak, aku lapar. Samsuri terhuyung, menjatuhkan sabitnya. Wajahnya pucat pasi. Saat ia berkedip, sosok itu hilang, hanya menyisakan kabut tipis yang berembus dari arah gunung. Malam berikutnya, gangguan semakin mengerikan. Saat Samsuri mencoba tidur, tiba-tiba ia merasa ada tangan kecil yang diakininya. Matanya memelotot, nafasnya tersengal. Di atas tubuhnya, tampak jelas wajah Rangga, yang dipenuhi dengan penuh dendam. Bapak harus ikut aku. Samsuri meronta, tapi ketika ia sadar, tak ada siapapun di sana. Lehernya memerah, bekas cekikan nyata terlihat. Ia tahu, arwah Rangga tidak hanya menuntut keadilan. Ia ingin membalas dendam. Dan semakin lama, kekuatan gaib di balik pesugihan itu semakin menuntut lebih banyak dari dirinya. Malam itu, bulan sabit menggantungkan goresan di langit. Samsuri tidak bisa tidur, bayangan wajah Rangga terus menghantuinya. Untuk menenangkan diri, ia pergi ke ladang, berharap udara malam bisa menghapus rasa sesak di dada. Namun, justru di ladang itulah ia merasakan sesuatu yang berbeda. Angin berhenti berembus, suara jangkrik mendadak menghilang. Alam tiba-tiba hening, terlalu hening. Samsuri menelan ludah. Bulunya meremang. Tiba-tiba, dari arah pepohonan di tepi ladang, muncul kabut tebal. Dari dalam kabut itu, sosok tinggi perlahan melangkah keluar. Tubuhnya hitam legam, matanya menyala merah, dan kepalanya menyerupai binatang hutan dengan tanduk panjang menjulang. Bau busuk tanah basah bau udara. Samsuri terbelalak. Tubuhnya gemetar hebat. Si siapa kau? Mungkin Parau. Sosok itu tidak menjawab dengan kata-kata biasa. Suaranya menggema langsung di dalam kepala Samsuri, berat dan dalam, seperti gemuruh gunung. Kau sudah menepati janji pertamamu. Anakmu telah menjadi milikku. Kini waktunya tumbal berikutnya, atau kau sendiri yang akan kuambil. Samsuri jatuh tersungkur, wajahnya pucat pasi. Tidak. Aku butuh waktu. Sosok itu mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar, batang jagung di sekeliling rebah. Tumbal harus terus mengalir. Darahmu atau darah keluargamu. Kau sudah memilih jalan ini, manusia serakah. Samsuri menangis, wajahnya tertunduk di tanah. Jangan ambil aku. Aku masih butuh hidup, aku masih butuh harta ini. Sosok itu berhenti tepat di depannya, lalu menunduk. Nafasnya yang panas dan busuk membuat Samsuri hampir muntah. Ingat, manusia, bulan purnama berikutnya. Jika kau tidak membawa tumbal, nyawamu akan jadi sebaliknya. Lalu sosok itu hilang di telan kabut, menyisakan suara gaung yang menakutkan. Samsuri terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Tangannya mencengkeram tanah, keringat bercucuran. Ia sadar, waktunya tidak banyak. Dan di dalam pikiran yang kalut, muncullah niat keji, menumbalkan istrinya sendiri. Sejak malam pertemuannya dengan penunggu Gunung Arjuno, Samsuri tidak pernah bisa tenang. Suara itu terus bergaung di kepalanya. Bulan purnama berikutnya,
tumbal harus mengalir. Setiap kali ia memandang istrinya, Sulastri merasa kalut menguasai dirinya. Di satu sisi, ia melihat sosok perempuan setia yang selalu mendampinginya. Di sisi lain, pikiran yang gelap mulai membisikkan rencana keji, menumbalkan istrinya sendiri agar dirinya bisa tetap hidup dan bergelimang harta. Malam itu, di dapur, Sulastri sedang menyiapkan nasi dengan lauk sederhana. Ia tersenyum hangat ketika melihat Samsuri masuk. "Mas, alhamdulillah, rejeki kita sekarang lancar. Semua ini berkat kerja kerasmu." Samsuri menjawab. Senyum istrinya terasa seperti pisau yang menusuk batinnya. Air matanya hampir jatuh, tapi segera ia hangatkan dengan wajah datar. "Las, besok malam ikut aku ke hutan. Kita ziarah ke petilasan, biar rejeki kita terus berkah." Sulastri mengangguk tanpa curiga. "Baik, Mas. Kalau itu bisa membuat kita semakin dekat dengan Gusti Allah, aku ikut." Samsuri hanya menunduk, tak berani menatap wajah istrinya. Dalam hatinya, perang batin semakin hebat. Malam berikutnya, ia menyiapkan segala sesuatunya. Ia membawa dupa, kemenyan, dan sesaji seperti dulu saat ia menumbalkan Rangga. Tangannya gemetar saat memasukkan peralatan itu ke dalam karung. Di depan rumah, ia melihat Sulastri tengah menutup pintu sambil membawa selendang. Senyum polosnya menusuk batin Samsuri. "Mas, mari kita berangkat." Samsuri menelan ludah. Setiap langkah menuju hutan terasa berat. Bayangan wajah Rangga terus muncul di pikirannya, seolah mengawasi setiap gerakannya. Saat mereka sampai di tengah hutan, kabut tebal mulai turun. Petilasan itu kembali terasa mencekam. Sulastri berdekatan selendangnya, seluruh tubuhnya. "Mas, tempat apa ini? Kenapa seram sekali?" Samsuri ingin menjawab, namun lidahnya keluh. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dalam hatinya, ia bersiap melakukan ritual keji, mengorbankan istrinya sendiri. Namun, dari kegelapan hutan, suara lirih terdengar. Suara bocah. "Bapak!" Samsuri terhentak. Matanya membesar, menoleh ke sekeliling. Kabut bergulung, dan dari sela pepohonan, tampak sosok kecil berjalan tertatih. Rangga. Tubuhnya berlumuran darah, matanya kosong, dan tangannya menunjuk tepat ke arah ayahnya. "Jangan, Ibu!" Samsuri terbelalak, tubuhnya gemetar hebat. Ia mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Sulastri kebingungan, menatap suaminya yang pucat pasi. "Mas, kenapa? Siapa itu?" Namun Sulastri tidak bisa melihat apapun. Hanya Samsuri yang bisa melihat arwah anaknya yang penuh balas dendam itu. Dan malam itu, niatnya mulai tergagalkan oleh kehadiran arwah yang tak rela ibunya menjadi korban. Kabut semakin pekat. Udara hutan Arjuno malam itu begitu dingin hingga napas Samsuri berembus seperti asap. Ia berdiri kaku di depan batu besar petilasan, tangan gemetar memegang keris kecil yang ia sembunyikan di balik sarung. Di dekatnya, Sulastri masih belum mengerti. Ia hanya melihat suaminya berpeluh, wajahnya pucat pasi. "Mas, kenapa kamu gemetar? Kamu sakit?" tanyanya polos. Samsuri tidak menjawab. Matanya tertuju pada sosok di balik kabut, Rangga. Tubuh kecilnya penuh luka, darah menetes ke tanah. Matanya kosong tapi memunculkannya penuh amarah. "Bapak, jangan Ibu!" Suara lirih itu menggema, meski bibir bocah itu hampir tidak bergerak. Tangan Samsuri bergetar semakin keras. Ia mengangkat keris, berusaha mendekati istrinya. Tapi tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat nyala dupa padam seketika. Kabut menggulung lebih tebal, membuat seluruh petilasan. Dari dalam kabut, puluhan suara tangisan anak kecil terdengar bersahut-sahutan, membuat bulu kuduk Samsuri berdiri. "Kenapa, Bapak? Kenapa, Bapak? Kenapa, Bapak?" Samsuri menutup telinganya, berteriak histeris. "Diam! Diam kalian semua!" Saat ia membuka mata, Rangga sudah berdiri tepat di hadapannya. Wajahnya pucat,
Darah menetes dari mata dan mulut. Tangan kecil itu menggenggam pergelangan tangan Samsuri dan menggenggamnya kuat-kuat. "Bapak, jangan ibu." Samsuri meronta, tapi tenaganya hilang. Keris di tangan jatuh ke tanah, berkilat terkena cahaya bulan. Tiba-tiba tubuhnya terdorong keras hingga terjungkal ke tanah. Dadanya sakit, napasnya berburu. Ia menoleh, dan melihat Rangga kini berdiri di samping Sulastri, seolah melindunginya. Sulastri bingung, wajahnya pucat. "Mas, ada apa sebenarnya? Kenapa kau membawa aku ke tempat ini?" Samsuri tak bisa menjawab. Ia hanya menatap ngeri pada anaknya yang sudah mati, kini berdiri sebagai penjaga ibunya. Hutan bergemuruh. Dari kelihatannya terdengar suara gamelan mistis, makin lama makin keras. Seakan alam gaib Gunung Arjuno murka atas ritual yang gagal. Samsuri tahu, ia telah melakukan kesalahan besar. Arwah anaknya tidak hanya menolak, tapi juga menghalangi perjanjian gelapnya. Dan dari kegelapan, bayangan raksasa mulai bergerak, menandakan bahwa penunggu gunung ikut turun tangan. Petilasan itu bergemuruh. Tanah bergetar halus, dedaunan beringin bergoyang tanpa angin. Suara gamelan gaib semakin keras, bercampur dengan tangisan anak-anak yang menggema dari segala arah. Samsuri berjongkok di tanah, wajahnya pucat, napasnya memburu. Ia mundur, menjauh dari Sulastri yang masih kebingungan. Di samping istrinya, sosok Rangga berdiri, wajahnya penuh darah, matanya kosong. "Bapak," suara bocah itu serak, bercampur dengan isak. "Bapak harus ikut aku." Tiba-tiba kabut bergulung, lalu dari situ muncul sosok hitam raksasa. Tubuhnya menjulang setinggi pohon, kulitnya seperti terbakar, matanya merah menyala. Kepalanya bertanduk panjang, dan bau busuk bangkai memenuhi udara. Sulastri menjerit histeris, terjatuh ke tanah. "Astagfirullah, apa itu, Mas?" Samsuri gemetar, tangannya menutup. Ia mengenali sosok itu, penunggu Gunung Arjuno yang dulu menerima tumbal darah Rangga. Suaranya menggema berat, menghentak langsung ke dalam kepala Samsuri. "Manusia serakah, janji sudah terikat. Kau gagal memberi tumbal berikutnya, maka darahmu sendiri akan menjadi bayarannya." Rangga menoleh ke sosok raksasa itu, lalu mengangguk kecil. Dengan suara pelan namun menusuk, ia berbisik, "Ambil dia, Bapak harus bayar." Samsuri terisak, wajahnya penuh ketakutan. "Tidak, jangan. Aku akan mencari tumbal lain. Jangan ambil aku." Tapi raksasa itu hanya melangkah maju. Setiap pijakan kakinya membuat tanah bergetar keras. Sulastri berusaha meraih suaminya, meski tubuhnya lemas. "Mas, apa yang sudah kau lakukan? Katakan padaku, apa semua ini karena kau?" Samsuri hanya menangis, menunduk, tak sanggup menjawab. Ia tahu, semua yang terjadi adalah buah dari dosa besar yang ia lakukan. Rangga maju ke depan, tangannya menuding ayahnya sendiri. "Bapak sudah bunuh aku, sekarang berpasangan dengan Bapak." Sekejap kemudian, tubuh Samsuri melayang ke udara, dicekik oleh kekuatan tak kasat mata. Ia berteriak-teriak kuatnya, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh gaib malam itu. Petilasan dipenuhi aura kutukan. Ritual gagal, tapi perjanjian darah harus ditepati. Dan malam itu, Gunung Arjuno benar-benar menagih nyawa Samsuri sebagai bayarannya. Tubuh Samsuri tergantung di udara, ditentukan oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Kakinya menendang-nendang pembohong, matanya memelotot, wajahnya membiru. Dari mulut keluar suara serak penuh penderitaan. Sulastri berteriak histeris, menangis sejadi-jadinya. "Mas, astagfirullah. Selamat tinggal suamiku. Tolong jangan ambil dia." Namun raksasa penunggu gunung hanya tertawa berat, terdengar menggelegar mengisi seluruh hutan. Perjanjian darah tidak bisa dibatalkan. Ia memakan anaknya sendiri, kini dimakan gunung. Dari tubuh Samsuri, perlahan muncul asap hitam pekat. Urat-urat dimenonjolkan,
Darah menetes dari mata dan hidungnya. Tangannya meraih ke arah Sulastri, seolah meminta pertolongan. Lastri, tolong. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Namun sebelum Sulastri sempat bergerak, tubuh Samsuri ditarik lebih tinggi. Dari bawah tanah, akar-akar pohon besar menjulur seperti ular hidup, membelit pemahaman kakinya. Sulastri menjerit melihat suaminya ditarik perlahan ke dalam tanah. Tidak, Mas. Ya Allah, jangan ambil dia. Jangan. Samsuri menjerit panjang, suaranya menggema ke seluruh hutan. Aarghah. Dalam sekejap, tubuhnya ditarik masuk hingga hanya kepalanya yang tersisa di permukaan tanah. Dari kejauhan, Rangga berdiri diam, wajahnya tanpa ekspresi, tapi dari matanya meneteskan air darah. Bapak, sudah waktunya, bisiknya pelan. Tanah bergetar keras sekali, lalu brak. Tubuh Samsuri hilang tertelan bumi. Hanya menyisakan noda darah segar dan keris yang tadi ia jatuhkan. Sulastri terjatuh tersungkur, menutup wajah dengan tangannya, menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, kenapa semua ini terjadi? Kabut mulai menipis, namun hawa kabut masih sangat kental. Sosok raksasa itu perlahan memudar kembali ke kegelapan, hanya menyisakan gema suara yang terakhir. Janji ditepati, dibayar darah, gunung sudah kenyang. Sementara Rangga masih berdiri di samping ibunya, menatapnya dengan sendu, sebelum perlahan tubuh kecilnya memudar, meninggalkan suara isak yang menusuk hati. Malam itu, Sulastri benar-benar kesepian, menyadari semua kebusukan suaminya, dan kini harus menanggung trauma kehilangan anak sekaligus suami dalam cara yang paling mengerikan. Fajar perlahan menyingsing di balik punggung Gunung Arjuno. Kabut turun tipis, menutupi jejak darah di tanah petilasan itu. Semuanya seolah kembali tenang, bagaikan kejadian mengerikan semalam hanya mimpi buruk. Namun bagi Sulastri, kenyataannya jauh lebih kelam. Ia berjalan tertatih menuruni jalur pendakian, tubuhnya lemah, wajahnya pucat penuh air mata. Sesekali ia menoleh ke belakang, seakan berharap masih bisa melihat suami dan anaknya. Tapi yang tersisa hanya keheningan hutan yang menyeramkan. Sesampainya di desa, Sulastri hanya bisa menangis terseduh di depan rumah. Para tetangga kebingungan melihat keadaannya, tapi tak seorang pun berani mendekat ketika ia mulai bercerita tentang malam kelam di Gunung Arjuno. Desa geger. Bisik-bisik pun menyebar. Samsuri pesugihan. Dia tumbalkan anaknya. Gunung Arjuno menagih ketakutan. Nama Samsuri menjadi aib, bahkan setelah jasadnya tak pernah ditemukan. Malam-malam berikutnya, Sulastri dihantui mimpi buruk. Ia selalu melihat Rangga datang menghampirinya, duduk di samping kasur sambil berkata lirih. Bu, jangan nangis, aku tenang sekarang. Tapi di balik kata-katanya, wajah Rangga tetap pucat, penuh darah, dan matanya kosong. Membuat Sulastri menjerit setiap terbangun. Orang-orang desa mulai takut, karena beberapa kali ada pendaki yang mengaku mendengar suara tangisan anak kecil di sekitar jalur menuju petilasan, terutama saat malam Jumat. Bahkan ada yang melihat bayangan bocah berlumuran darah berdiri di balik kabut. Mereka percaya, arwah Rangga kini menjadi bagian dari penunggu Gunung Arjuno. Sulastri sendiri memilih hidup menyendiri, tak lagi keluar rumah. Hidupnya hancur, batinnya terkoyak, dan ia hanya bisa menunggu ajal menjemput. Gunung Arjuno tetap berdiri angker, menyimpan rahasia kelam dan kutukan pesugihan. Bagi siapapun yang berani mendaki tanpa hati bersih, hutan itu seakan-akan berbisik, "Jangan ulangi dosa darah, atau kau akan ditelan gunung ini." Saudara pendengar, itulah kisah kelam dari Gunung Arjuno. Seorang ayah yang gelap mata, menumbalkan darah dagingnya sendiri demi pesugihan, demi harta dunia yang akhirnya justru merenggut nyawanya. Sulastri, sang istri, tak pernah tahu kalau suami menjual anak jiwa mereka. Ia hanya bisa menangis, menyaksikan sendiri bagaimana Samsuri ditelan bumi, dibayar lunas oleh gunung yang tak pernah kenyang menelan korban. Dan sejak saat itu, bisik-bisik pun beredar. Banyak pendaki mendengar tangisan seorang bocah di tengah kabut malam.
Ada pula yang melihat sosok anak kecil berlumuran darah, berdiri di jalur pendakian, menatap kosong, seakan menunggu tumbal berikutnya. Saudara pendengar, Gunung Arjuno tetap berdiri gelisah, menyimpan rahasia pesugihan yang tak terhapuskan waktu. Ingat, keserakahan hanya akan membawa kita pada kutukan. Dan darah yang ditumpahkan akan selalu menuntut balas. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di Radio Horor Official.